Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast Bincang Hangat Bersahabat. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator. Nama saya Sayyidah Fathia Alif, yang alhamdulillah kuliah di Bursa Universitas ini. Jurusannya Tourism Hotel. Di sini di sebelah kita nih ada kakak yang cantiknya masya Allah ya, terus dan kerennya luar biasa nih. Boleh diperkenalkan, Kak? Kakaknya agak berlebihan ya guys ya. Tapi salam kenal teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Keisha Aura Fajra Putri, biasa dipanggil Keisha. Aku sekarang kuliah jurusan Hubungan Internasional di Bursa Teknik University. Masya Allah. Nah, sekarang nih dengar-dengar Kak Keisha ini dapat beasiswa ya? Masya Allah nih. Kira-kira apa aja sih jenis yang ada beasiswa di Turki ini gitu buat mahasiswa internasional? Iya bener banget, alhamdulillah. Di sini aku kesini tuh dapat beasiswa pemerintah Turki, namanya tuh beasiswa YTB atau Turki Burslare. Nah jadi aku juga pengen nih sharing-sharing sama teman-teman di sini kayak beasiswa apa aja sih yang ada di Turki ini gitu. Jadi di Turki ini ada dua beasiswa teman-teman. Yang pertama ada YTB, yang kedua ada TDV. Nah kalau bedanya itu, kalau misalnya yang YTB dia itu nanti dimarahin Rapip. Jadi kalau yang YTB itu dia general teman-teman. Jadi semua jurusan, baik jurusan umum gitu ya? Baik itu jurusan umum ataupun jurusan agama itu ada gitu. Tapi kalau TDV ini dia itu juga beasiswa pemerintah Turki, tapi dia dari Kementerian Agamanya gitu. Yang mana berarti dia itu cuman jurusan agama aja TDV ini kayak gitu. Nah, selain perbedaan dari jurusan, yang paling signifikan juga perbedaannya adalah kalau beasiswa TDV adalah kita bisa pulang tiap tahun. Wah, dan itu gratis banget ya. Iya. Makanya nih teman-teman, dari sekarang ya kalau mau beasiswa biar dapat tiket pulang Indo Turki gitu. Nah, jadi kalau yang TDV ini kan kita bisa bener-bener kita dikasih gitu setiap summer atau musim panas. Nanti ketika misalnya kita udah selesai tomer atau udah selesai semester gitu, udah selesai UASnya, nanti kita minta gitu sama hojanya atau sama guru ya, di sini bahasanya kita bisa ngajuin nih kita pengen pulang tanggal berapa gitu. Jadi enak banget teman-teman TDV, masya Allah gitu. Nah kalau YTB sendiri kita dibiayainnya itu ketika datang pertama ke Turki dan nanti ketika udah lulus gitu. Dan sebenarnya sekarang itu kalau misalnya dalam YTB itu sendiri itu udah mulai banyak gitu kayak kolaborasinya. Misalnya kayak sama YTB X ISDB, terus YTB X Nama dan beberapa lainnya juga itu. Jadi buat teman-teman, link YTB-nya ada di deskripsi di bawah gitu. Dan juga kalau misalnya TDV itu nggak cuma buat kuliah aja loh. Oh iya. Jadi beasiswa TDV ini selain buat yang kuliah juga ada buat SMA-nya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya dari SMP terus kayaknya pengen gitu ya, pengen SMA. Deh kayaknya pengen sekolah SMA di luar negeri, itu bisa banget daftar yang beasiswa TDV ini kayak gitu. Ada juga ya yang di bursa, beberapa teman kita mereka masuk juga dalam kepengurusan PP Bursa. Mungkin kawan-kawan bisa kita undang ya buat sharing-sharing tentang beasiswa TDV yang SMA ini biar teman-teman dapat banyak informasi dari mereka. Banget gitu sih. Nah, untuk mendapatkan beasiswa itu proses apa aja sih buat pendaftarannya itu? Kayak ada teknis wawancara kah atau ada tesnya kah gitu? Oke. Jadi mungkin disclaimer dulu ya teman-teman, kan alhamdulillah karena aku beasiswa ITB gitu. Jadi di sini aku bakalan jelasin lebih ke yang ITB-nya ya teman-teman. Jadi aku bakalan jelasin dari beasiswa ITB itu sendiri. Kalau beasiswa ITB itu kita ada dua tahap. Yang pertama ada tahap berkas gitu. Jadi bener-bener semuanya online sih gitu. Jadi ada portal gitu, kita bisa nyebutnya TPBS. Di situ kita ngisi kayak data diri, terus kayak misalnya kita
nulis LOI segala macem CV itu nanti dikumpulinnya di situ gitu. Nah ketika kita udah menyelesaikan semuanya yang diperlukan syarat-syaratnya segala macam, terus udah milih univ juga, kita upload gitu. Nah nanti ada tahap kedua gitu. Kalau misalnya teman-teman lulus, itu nanti ada tahap keduanya, itu baru wawancara gitu. Jadi ada tahap berkas yang pertama dan ada tahap wawancara buat Dan yang itu bahasanya bahasa Inggris atau Turki Kak? Kalau untuk wawancara sendiri kita bisa bahasa Inggris gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri tempatnya ada 2, yang pertama ada di Jakarta dan yang kedua ada di Aceh gitu. Jadi teman-teman nanti pas di portal TBBSC itu juga bisa milih gitu. Ketika nanti misalnya lulus gitu, bisa milih kayak kita pengen wawancara di Jakarta atau di Aceh gitu. Terus kalau untuk pembukaan pendaftaran beasiswa ini tuh setahun ada berapa kali sih Kak? Kalau untuk ITB sendiri biasanya setahun sekali, itu dibuka di bulan Januari. Jadi benar-benar nih teman-teman, kan bentar lagi ya bulan Januari ini ya, dan selesai itu di bulan Februari biasanya. Cuman 1 bulan? Iya, sekitar 1 bulan gitu. Setelah diseleksi ini Kak, apa sih kriteria yang dinilai oleh panitia beasiswa Turki itu sendiri? Untuk mesti kita juga kurang tahu ya apa aja yang mereka pertimbangkan kayak gitu ya, tapi kita bisa memaksimalkan itu gitu. Nah, aku mau ngasih tips juga nih buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa, sebisa mungkin tuh kalau bisa jangan daftar last minute gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ya ada yang misalnya masih SMP atau SMA misalnya kelas 10, kelas 11, itu bisa banget mulai disiapin dari sekarang gitu. Misalnya dengan ikut seminar-seminar kayak gitu, terus juga perlombaan-perlombaan. Nah itu kan kita bisa dapat sertifikat Nah itu bisa banget tuh untuk nanti menunjang ketika kita misalnya daftar beasiswa kayak gitu. Dan juga salah satunya kan kita bakal upload ya, ada CV. Terus CV sebenarnya nggak wajib tapi bisa dicantumkan. Terus ada letter of intent atau motivation letter biasanya. Terus juga ada surat rekomendasi gitu. Nah, untuk surat rekomendasi, CV dan letter of intent ini, kalau bisa teman-teman itu buatnya jangan kayak mepet-mepet harus dipersiapkan. Bener banget, kayak misalnya kita bisa searching dulu, kita bisa lihat dulu gitu. Bentar, tadi kayak membeluet gitu. Nah, untuk ketiga tadi itu, jadi teman-teman bisa mulai disiapin nih dari sekarang, misalnya dengan lihat-lihat referensi yang ada, terus juga bisa nanya gitu atau ke boleh mentor nanya yang ada. ke kakaknya juga nih Kak. Boleh. Kalau misalnya mau nanya bisa nanti DM aku kayak gitu. Atau juga sebenarnya udah banyak banget awardee YTB juga yang sharing-sharing nih gimana misalnya cara nulis letter of intent nih, terus kayak recommendation letter gitu. Mereka udah banyak banget sharing-sharing juga di YouTube gitu. Jadi itu pun yang aku lakukan gitu. Jadi aku ngelihatin gitu kakak-kakaknya kayak yang sharing-sharing itu, aku liatin video-videonya, aku aplikasikan lah apa yang mereka sarankan di video itu gitu. Jadi teman-teman juga bisa banget, kita bisa manfaatkan era digital ini ya, iya gitu. Jadi bisa teman-teman lihat juga di situ gimana tips dan trik dari kakak-kakak kita gitu. Nanti Wah tuh banyak banget tuh tips dan triknya dari Kak Keisha, Masya Allah ya. Nah, ada lagi nih pertanyaannya Kak, apa sih yang ngebedain beasiswa Turki sama negara lainnya gitu? Yang ngebedain ya, sebenarnya beasiswa Turki ini tuh termasuk salah satu yang bisa dibilang gampang gitu untuk didaftarin, untuk diikutin gitu, karena beasiswa YTB ini itu dia nggak mewajibkan TOEFL ataupun IELTS gitu. Jadi ketika kita nggak punya, even kayak misalnya aku belum punya TOEFL ataupun IELTS waktu itu aku tetap bisa daftar gitu. Jadi itu sih, walaupun ada juga beberapa jurusan gitu yang mewajibkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang
kan di sini kita kuliah pakai bahasa Turki ya Kak. Iya. Ya, kebetulan kita berdua bahasa Turki teman-teman. Walaupun ada teman-teman kita juga yang kuliahnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ketika teman-teman kuliahnya bahasa Inggris, nah itu baru diwajibkan untuk mencantumkan TOEFL ataupun IELTS kayak gitu. Tapi untuk kita yang berbahasa Turki gitu kuliahnya itu nggak diwajibkan. Dan di sini tapi gimana dong Kak, kan kita nggak bisa Turki kayak gitu kan. Iya, jadi jangan khawatir karena kita di sini bakal latihan bahasa dulu ya teman-teman. Kita ada kelas bahasa. Iya, kita di sini ada tomer atau kelas bahasa selama 1 tahun gitu. Jadi sebelum mulai perkuliahan kita di sini kelas bahasa dulu 1 tahun gitu teman-teman. Terus juga beasiswa YTB ini kita nggak terikat gitu. Jadi kita kayak terserah gitu. Kita pengen lanjut kuliah di sini atau kita pengen lanjut kuliah di luar negeri atau kita misalnya pengen pulang ke Indonesia, itu benar-benar terserah kita gitu. Jadi nggak terikat gitu gitu sih. Jadi kayak nggak di ada naungan di atas peraturan. Iya, jadi kita nggak diwajibkan untuk misalnya harus pulang ke Indonesia atau harus di Turki, itu enggak sih. Jadi itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ya. Wah, ternyata keren banget ya beasiswa di Turki itu. Nah, sebenarnya pengen nanya nih, kalau beasiswa ini tuh dapat tempat tinggalnya tuh apart atau asrama ya Kak? Oke, untuk beasiswa ini itu benar-benar di cover semuanya, mulai dari pendidikan, terus asuransi kesehatan juga kita dapat dari pemerintah, terus juga kita dapat uang jajan bulanan dan juga kita dapat tempat tinggal juga gitu. Nah, kalau tempat tinggalnya sendiri kita dapatnya di asrama gitu. Bareng-bareng gitu ya sama orang-orang mahasiswa dari negara lain gitu ya. Iya, kalau aku sendiri aku tinggalnya di asrama pemerintah atau namanya KYK. Jadi kita udah dapat makan juga gitu di asrama waktu sarapan dan juga makan malam. Karena biasanya kan kita kalau siang di kampus ya, gitu. Jadi kita makannya di kampus kalau siang tuh. Dan juga nggak apa-apa. Azan dulu. Nah, kalau tadi kan aku tinggalnya di asrama ya. Nah, aku S1 gitu. Untuk S2 dan S3 itu bisa tinggal di rumah dan biasanya dapat uang tambahan gitu untuk yang tinggal di rumah. Jadi dapat Barenma Bursu atau uang untuk tempat tinggal gitu ya. Nah, kalau S2 S3 kan bisa ya untuk tinggal di rumah gitu. Tapi untuk khusus S1 itu ya harus di asrama gitu. Nih kebetulan nih Kak, kan aku datang ke sini bukan beasiswa. Kira-kira aku bisa nggak sih daftar beasiswa kayak Kakak gitu? Nah, bisa banget. Jadi ada YTB itu namanya Bashara Bursu atau beasiswa prestasi gitu. Jadi kalau misalnya kakaknya nih atau teman-teman yang lain itu IPK-nya itu minimal 3 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman IPK-nya 4 gitu atau 3,5, 3,2, nah itu bisa banget daftar Bashara Bursu atau beasiswa prestasi dari YTB gitu. Jadi nanti teman-teman bakal dapat uang jajan gitu, uang bulanan dari YTB gitu. Oh gitu ya Kak. Nah, sekarang nih kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak di sini? Aku. Boleh. Banyak. Kak, aku mau nanya dong. Kalau dari YTB sendiri itu ada program yang bisa diikutin nggak selain dari belajar di kuliah? Oke. Aku jawab ya. Boleh. Oke. Nah, jadi kalau di YTB tuh banyak banget program-programnya. Misalnya ada YTB Orange Akademisi gitu. Jadi itu sebenarnya emang nggak ada di semua kota, tapi ada di beberapa kota besar. Salah satunya ada kota besar juga. Jadi di YTB Academic Orange ini kayak kita bisa belajar gitu di luar kuliah. Jadi itu biasanya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Itu tempatnya kalau di Bursa ada di daerah Syekhrikustu, teman-teman semuanya. Nah, di situ kita bisa belajar mau akademik ataupun non akademik. Misalnya kalau akademik itu kita bisa belajar tentang HI ataupun tentang ekonomi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau non akademik, aku kemarin ada juga ikut kelas Ebru kayak gitu. Jadi Ebru tuh kayak apa sih?
Ebru itu jadi dia kayak seni tradisionalnya Turki Turki, gitu teman-teman. Jadi kayak kita tuh melukis di atas air gitu. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube mungkin Ebru itu kayak gimana gitu. Nah selain Ebru juga ada YTB Gezileri gitu. Jadi ada jalan-jalan gitu. Dari YTB-nya. Iya, jadi kita jalan-jalan di sekeliling kota Bursa kayak gitu. Terus juga di YTB itu sebenarnya banyak banget program-programnya juga gitu. Biasanya kita tuh suka dikirim email gitu kalau misalnya YTB punya acara ngecamp kayak gitu, atau YTB biasanya ngadain juga nih Ulus Rarase Orange Symposionu gitu, atau simposium internasional gitu, simposium mahasiswa internasional itu juga biasanya YTB ngadain kayak gitu. Jadi banyak banget program-program YTB selain beasiswa ini sendiri yang bisa teman-teman ikutin. Jadi kalaupun di asrama tuh kita nggak jenuh gitu ya kak, banyak program-program yang diadain. Bener banget. Jadi bisa langsung cek Instagram YTB, linknya ada di bawah sini. Nah, makasih banyak nih kak udah ngasih kita informasi, dan kita juga banyak belajar dari kakak. Buat teman-teman yang mau beasiswa bisa nanti tanya ke Kak Keisha. DM-nya nanti IG-nya ada di deskripsi ya. Nah, di akhir nih kak, kira-kira ada yang mau disampaikan gak dari kakak buat teman-teman gitu? Oke, aku pengen ngucapin buat teman-teman semuanya, pokoknya semangat terus, semoga teman-teman dimudahkan selalu, dilancarkan. Pokoknya seperti apa yang aku bilang tadi, nyiapin persiapan beasiswa itu tuh bukan pekerjaan sehari semalam jadi gitu. Kalau bisa jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan, kalau bisa jauh-jauh tahun gitu ya. Jadi biar persiapannya benar-benar matang kayak gitu. Dan semoga buat teman-teman yang pengen datang ke Turki, khususnya mungkin yang nanti ke kota Bursa ya, bisa ketemu nanti kita insya Allah gitu. Oke, terima kasih Kak Keisha. Kita tutup podcast kali ini. Sampai ketemu kembali di podcast selanjutnya. Dadah.